guys, bertemu lagi dengan kami. Saya Yudi Kustari. Dan saya Gede Yogi Kurniantara. Nah, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang sistem manajemen berbasis data. Adapun sub-sub bab pembahasan yang kami bahas, yang pertama, mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Yang kedua, pengertian database. Ketiga, elemen penting sistem database. Keempat, konsep dan istilah organisasi file. Yang kelima, masalah-masalah dalam file lingkungan tradisional. Keenam, DBMS. Ketujuh, sistem database sebagai komponen sistem informasi manajemen. Yang ke-8, sistem database sebagai infrastruktur sistem informasi manajemen. Yang ke-9, sistem database sebagai sarana untuk efisiensi sistem informasi manajemen. Yang terakhir yaitu sistem database sebagai sarana untuk efektivitas sistem informasi manajemen. Adapun dua buku referensi yang kami gunakan yaitu yang pertama, buku dari Loudon Kenneth C. tahun 2015 yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital, edisi 13, Jakarta Salemba 4. Yang kedua, buku dari Sutabri Tata tahun 2016, bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, edisi 2, revisi cetakan 1, Yogyakarta, penerbit Andi. Pertama, saya akan membahas mengenai mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Nah, di dalam dunia usaha maupun dunia kerja, informasi merupakan bagian terpenting dan sangat berharga. Informasi yang akurat dan tepat waktu dan dianggap relevan akan membantu manajer dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi dan usahanya. Terus, apakah yang dimaksud dengan informasi akurat, tepat waktu, dan relevan? Informasi yang akurat itu artinya informasi yang bebas dari kesalahan. Sedangkan informasi yang tepat waktu merupakan informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh pengambil keputusan. Dan informasi yang dianggap relevan artinya ketika ia memberikan manfaat serta sejalan dengan jenis pekerjaan dan keputusan yang akan dibuat. Baik, kita lanjut pada pengertian database. Menurut C. Loudon, tahun 2015 halaman 224, disebutkan bahwa database merupakan sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Sedangkan menurut James Martin dalam buku Sutabri tahun 2016 halaman 135, database merupakan suatu sekumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data dengan cara tertentu sehingga mudah digunakan dan ditampilkan kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa database itu merupakan suatu sekumpulan data yang terhubung dan disimpan pada suatu media tertentu yang dilakukan secara efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu elemen penting sistem database. Ada 4 elemen penting dalam sistem database. Yang pertama, database sebagai inti sistem database. Yang kedua, perangkat lunak untuk mengelola database. Di sini artinya perangkat lunak yang digunakan dalam suatu sistem database terdiri dari dua macam yaitu Database Management System atau disingkat dengan DBMS dan Database Application Software atau disingkat dengan DBAS. Yang ketiga yaitu perangkat keras sebagai pendukung operasi pengolah data. Di sini artinya perangkat keras dalam suatu sistem database mempunyai komponen utama yang berupa unit pusat pengolah atau CPU dan unit penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu manusia. Manusia mempunyai peran penting dalam sistem tersebut. Saya lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu
konsep dan istilah organisasi file. Kalian bisa lihat gambar tersebut menunjukkan hierarki data yang terdiri dari bit. Bit artinya mewakili unit dari data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Kemudian yang kedua, byte artinya mewakili satu buah karakter tunggal yang berupa huruf, angka, ataupun simbol lainnya. Ketiga, file artinya sekelompok karakter yang membentuk beberapa kata ataupun serial angka seperti nama usia dan lainnya. Yang keempat yaitu record, artinya sekelompok file yang saling berhubungan. Selanjutnya, file, artinya sekumpulan record dengan jenis yang sama seperti nama siswa, mata pelajaran yang diambil, tanggal, serta tingkat nilai. Dan yang selanjutnya yaitu database. Sebagai contoh dari gambar tersebut, record dapat mewakili file mata pelajaran yang diambil oleh siswa. Sekelompok file yang saling berhubungan dinamakan database. File yang berisi mata pelajaran yang diambil oleh siswa pada gambar tersebut dapat dikelompokkan ke dalam riwayat pribadi siswa dan latar belakang keuangan untuk menciptakan database siswa. Nah, suatu record menggambarkan suatu entitas. Sebuah entitas dapat berupa orang, tempat, barang, ataupun peristiwa yang dapat kita simpan dan kelola sebagai informasi. Setiap karakteristik atau penggambaran kualitas suatu entitas khusus disebut atribut. Sebagai contoh, nomor induk siswa, mata pelajaran, tanggal, dan nilai adalah atribut dari entitas mata pelajaran. Nilai tertentu yang dapat dimiliki atribut-atribut ini ditemukan dalam file dari record yang menggambarkan entitas mata pelajaran. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, masalah-masalah dalam file lingkungan tradisional. Masalah-masalah dalam lingkungan file tradisional ada 5. Yang pertama adalah redundasi data. Redundasi data yaitu adanya data yang sama dalam satu file. Dalam file tradisional pastinya kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti saja ada data yang sama dalam satu file. Baik, yang kedua adalah ketergantungan program data. Hubungan erat antara data yang disimpan dalam file dan program-program yang spesifik memerlukan pembaharuan dan perbaikan pada file-file. Kemudian yang ketiga adalah kurang fleksibilitas. Yang keempat adalah sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian dan pengelolaan terhadap data, akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Dan yang kelima, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Hal ini disebabkan karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file yang berbeda dan bagian-bagian organisasi yang tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Jelas hal itu tidak memungkinkan untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu bersamaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu DBMS atau Database Management System. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memberi fasilitas yang tersedia dan dapat digunakan untuk melakukan fungsi peraturan, pengawasan, pengendalian atau kontrol, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses atau operasi yang terjadi pada sistem database. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem database sebagai komponen sistem informasi manajemen. Suatu sistem database merupakan salah satu dari beberapa komponen penting penyusun sistem informasi manajemen sebagai komponen penyusun. Keberadaan sistem database sangat diperlukan di dalam mendukung fungsi kinerja sistem informasi manajemen. Sedangkan fungsi sistem database itu sendiri dalam sistem informasi manajemen juga sangatlah penting sehingga keberadaannya memang sangat membutuhkan. Baik, untuk yang berikutnya yaitu sistem database sebagai infrastruktur sistem informasi manajemen. Sistem basis data merupakan sekumpulan data yang terhubung dan disimpan pada suatu media tertentu. Kemudian, sistem basis data akan diproses di dalam sistem manajemen basis data. Di sini, perangkat lunak digunakan untuk fungsi pengaturan, pengawasan, kontrol, pengolahan, dan koordinasi.
Sistem manajemen basis data memberikan beberapa fasilitas seperti pengolahan transaksi. Apa itu TPS? TPS adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah yang besar untuk transaksi rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Kemudian, yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Di sini, sistem informasi manajemen mendukung tugas-tugas TPS yang lebih luas lagi seperti analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan. Di sini, sistem pendukung keputusan atau DSS bermula dari sistem informasi manajemen karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahapnya. Database sebagai sarana untuk efisiensi sistem informasi manajemen. Sistem database dirancang dan dibangun untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan para pemakainya. Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar mudah digunakan serta meminimkan kerangka data. Dan dengan basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Pengembangan suatu sistem database memang mahal, akan tetapi database akan memberikan banyak manfaat yang mempunyai nilai secara ekonomis. Efisiensi yang didapat ketika menggunakan database yaitu efisiensi di dalam penggunaan waktu, kertas kerja, tenaga atau personalia, serta biaya. Baik, untuk pembahasan terakhir yaitu sistem database sebagai sarana untuk efektivitas SIM. Keefektivitasan yang didapat sistem informasi manajemen di dalam menggunakan sistem database yaitu data yang disimpan adalah data yang benar atau valid dan perangkat lunak yang digunakan telah teruji kebenarannya, keakuratannya, serta keandalannya. Jadi, sistem informasi manajemen tidak akan mungkin ada data yang salah di dalamnya. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Ingat, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.